Baiklah anak-anak Bapak kelas 5, sekarang kita kembali membahas soal bahasa Indonesia. Soalnya Bapak ambil dari subtema 2 dan subtema 3, di mana subtema 1 sudah kita buat soalnya tersendiri. Langsung saja, nomor 1. Bacalah teks berikut. Olahraga merupakan salah satu cara untuk menjaga kesehatan tubuh. Padatnya kegiatan sehari-hari, pada kegiatan sehari-hari membuat banyak orang enggan untuk berolahraga. Selain memerlukan waktu luang, terkadang kegiatan olahraga juga memerlukan biaya alat-alat khusus. Hal itu yang membuat sebagian besar orang malas untuk berolahraga. Ide pokok paragraf di atas adalah, kita kan sudah belajar tentang ide pokok. Jadi jawabannya apa? Ayo, A. Berolahraga membuat orang senang. B. Salah satu cara menjaga kesehatan adalah dengan berolahraga. C. Padatnya kegiatan sehari-hari pada membuat banyak orang enggan untuk berolahraga. D. Terkadang kegiatan olahraga juga memerlukan biaya dan seterusnya. Jawabannya adalah B. Salah satu cara. Ini dia jawabannya B. Salah satu cara menjaga kesehatan adalah dengan berolahraga. Nah, nomor 2, ini poin-poinnya ada pilihan. Dengarkan teks dengan sungguh-sungguh, catatlah permasalahan atau peristiwa yang dibicarakan dalam teks, tentukan topik serta kalimat utama yang menjadi inti pembicaraan dari teks lisan. Nah, pernyataan di atas adalah ciri-ciri menentukan A. Kalimat utama pada paragraf, ide pokok pada paragraf, ide pokok pada teks lisan, kalimat pendukung. Jawabannya adalah C. Ide pokok pada teks lisan. Ya, ini jawabannya. Nah, nomor 3. Ini juga diminta untuk mencari ide pokok pada paragraf di atas. Ayo, simaklah cuplikan paragraf berikut. Amir mengungkapkan bila dikelola dan dibudayakan, katak itu bisa dimanfaatkan. Katak itu bisa dimanfaatkan untuk komoditas ekspor baru. Indonesia merupakan pengekspor katak terbesar di dunia. Kebanyakan katak yang diekspor adalah katak sawah, ungkap Amir. Sayangnya, katak yang diekspor merupakan hasil eksploitasi langsung dari alam dan bukan budidaya. Hal itu akan mengancam kelestarian alam. Nah, yang menjadi ide pokoknya adalah A. Katak bisa diekspor. Indonesia merupakan pengekspor katak terbesar di dunia. C. Sayangnya katak yang diekspor merupakan hasil eksploitasi langsung dari alam. D. Pembudidayaan katak. Jawabannya adalah pembudidayaan katak. Nomor selanjutnya. Ide pokok merupakan inti pembahasan dari suatu teks. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan untuk mengidentifikasi ide pokok dari teks lisan yaitu kecuali. Nah, yang diminta adalah yang bukan. Buatlah kalimat utama yang berisi ide pokok tersebut. B. Dengarkan teks dengan sungguh-sungguh. C. Catatlah semua peristiwa yang sedang dibicarakan dalam teks. D. Tentukan topik serta kalimat utama yang menjadi inti dari teks lisan. Nah, ini yang diminta adalah mengidentifikasi ide pokok dari teks lisan. Jawabannya adalah A. Yang bukan termasuk. Jawabannya adalah A. Mana dia? Ini dia. Buatlah kalimat utama yang berisi ide pokok tersebut. Oke, lanjut nomor 5. Inti permasalahan suatu teks disebut A. Paragraf kah, ide pokok kah, kalimat utama kah, kalimat inti. Nah, inti permasalahan suatu teks disebut B. Ide pokok. Selanjutnya nomor 6. Ide pokok dapat ditemukan di awal, tengah, akhir atau titik-titik paragraf. Nah, di mana? A. Awal dan judul, B. Tengah dan judul, C. Awal dan akhir, D. Akhir dan judul. Jawabannya adalah C. Awal dan akhir. Nomor 7.
Memang bahasa Indonesia ini kebanyakan teks ya. Bacalah teks berikut. Ini pokok paragraf di atas katanya. Nah, ini bisa di awal atau di sekolah. Cici mendapatkan pengetahuan tentang pembuatan gerabah. Seni pembuatan gerabah sudah dikenal dari sejak dulu. Hasil kerajinan gerabah pada zaman dahulu sangat sederhana karena hanya dibuat dengan menggunakan tangan. Namun seiring perkembangan zaman, seni gerabah dibuat menggunakan alat. Hasil kerajinan pun bervariasi. Ini pokok paragraf di atas adalah ini bisa di awal, di tengah, di akhir, atau di awal atau di akhir. Nah, Cici mendapatkan pengetahuan tentang pembuatan gerabah. Seni pembuatan, hasil jawabannya ini adalah A. Cici mendapatkan pengetahuan tentang pembuatan gerabah. Berikutnya, ini ada 3 poin, ada 4 poin, 1, 2, 3, 4. Yang termasuk menentukan ide pokok pada gambar adalah yang pertama, dengarkan teks dengan sungguh-sungguh. Salah. Perhatikan apa saja yang ada pada gambar dan bagaimana situasi dalam gambar. Iya, nomor 2 iya. Catatlah permasalahan atau peristiwa yang dibicarakan dalam teks, bukan. 4. Tentukan ide pokok pada gambar berdasarkan objek-objek yang ada pada gambar tersebut. Jawab iya. Jadi jawabannya adalah 2 dan 4. Mana dia di sini? Ini D. 2 dan 4. Jawabannya D. Nah, ini ada gambar seorang laki-laki menebang pohon. Ide pokok pada gambar di samping adalah hutan yang rimbun, pohon ditebang untuk diambil kayunya, kemampuan seorang laki-laki menebang hutan gundul mengakibatkan banjir. Nah, sesuai dengan ciri-ciri tadi, jawabannya adalah B, pohon ditebang untuk diambil kayunya. Nomor terakhir, yang bukan termasuk langkah-langkah untuk membuat cerita berdasarkan ide pokok adalah yang bukan ya. Menentukan topik cerita yang akan dibuat, ya. Menentukan ide pokok yang dari cerita yang akan dibuat, iya. Membuat kalimat utama yang berisi ide pokok, iya. D, menentukan waktu dan lokasi, ini bukan. Jadi jawabannya adalah D. Nah, itu aja pelajaran bahasa Indonesia, pembahasan soal-soal subtema 2 dan subtema 3. Terima kasih.